Shalom Sobat Kristus. Pada Sapa Sahabat Kristus pada hari ini, saya mengajak kita melanjutkan perenungan kita tentang mitos dalam pelayanan. Mitos yang kedua, mitos orang besar. Saudara, jika saudara dan saya diundang untuk mempresentasikan sesuatu untuk meyakinkan satu kumpulan para ahli. Mereka orang pintar, punya gelar yang tinggi, mereka punya kedudukan yang tinggi, mereka penguasa, mereka atasan kita. Bagaimana perasaan kita? Apa respon kita? Apakah kita akan dengan gampang menerimanya? Ataukah mungkin sebagian orang akan segera mengatakan, jangan saya, kalau bisa orang lain saja. Karena apa? Karena mungkin salah satu sebabnya adalah merasa dirinya kecil. Mereka orang pintar, saya ini siapa? Gelar saya itu jauh lebih rendah. Mereka jauh lebih berwawasan dari saya kurang wawasan, sempit. Lalu apa yang bisa saya bicarakan dengan mereka? Kita punya hati yang minder ketika berjumpa dengan mereka sehingga kita tidak punya keyakinan untuk berbicara dengan mereka. Karena pada dasarnya banyak orang berpikir bahwa kepada orang yang pintar harus yang berbicara bernegosiasi itu bisa masuk, itu adalah sama-sama pintar. Orang yang berkuasa, sama-sama berkuasa, punya kedudukan yang sama, itulah yang akan menjamin keberhasilan. Oleh sebab itu menyebabkan kenapa kok banyak orang menolak ketika merasa dirinya kecil. Musa rupanya punya pengalaman yang seperti demikian dan punya pemikiran yang sama. Mari kita melihat dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan 11. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa berusaha menolak panggilan dari Tuhan. Karena apa, saudara? Karena dia berkata, siapa aku ini? Saya bukan siapa-siapa. Saya tahu dengan jelas siapa Firaun itu. Dia adalah penguasa negara adidaya. Saya ini siapa? Saya tidak ada kedudukan apa-apa. Bagaimana saya bisa menghadap dia dan bernegosiasi? Kita pasti gagal. Dan Tuhan mengatakan memang kamu akan gagal. Waktu kamu bicara dengan dia gak akan terima. Bahkan engkau bisa melakukan banyak perbuatan besar di hadapan dia, tapi dia tetap tidak percaya. Bayangkan saudara, kalau saudara dan saya diminta untuk melakukan satu pekerjaan yang mustahil berhasil, saudara akan saudara kerjakan enggak? Langsung kita akan berkata, jangan saya. Karena apa? Sudah pasti gagal, buat apa saya terima? Kurang cerdas, hanya orang bodoh yang mau menjalankan itu. Tapi di mata Tuhan, yang penting itu bukan keberhasilannya, saudara. Musa tidak harus berhasil. Dan Tuhan mengatakan, aku tahu kamu akan gagal kok. Di mata Tuhan, Tuhan yang meminta apa? Ketaatanmu Musa untuk menerima panggilanmu meskipun kamu akan akhirnya gagal. Karena apa? Tuhan berkata, Firaun ini perlu tangan yang kuat untuk apa? Memaksa dia melepaskan kalian. Dan aku yang akan mengerjakannya. Saudara, saya berpikir, saudara-saudara yang kasih Tuhan, betul apa yang dikatakan dalam Mazmur, dari mulut bayi-bayi mempermalukan mereka yang pembesar-pembesar orang-orang yang hebat. Jadi di mata Tuhan tidak perlu kita menjadi besar dan hebat baru bisa melayani. Di mata Tuhan kita tidak perlu berhasil dalam pelayanan kita. Di mata Tuhan yang Tuhan inginkan adalah ketaatan kita melakukannya walaupun gagal. Itu yang dicari Tuhan, yang diinginkan oleh Tuhan. Sebab di tengah-tengah ketidakberdayaan kita dan Musa itu, justru tangan itu kuat yang Tuhan itu akan terlihat di sana. Di tengah-tengah kelemahan kita justru Allah yang sempurna itu terlihat terpancar keluar. Di tengah-tengah kekurangan kita, Allah yang kaya itu terlihat di sana. Allah yang berkuasa, kebesaran Allah itu tercermin di tengah-tengah kekediran kita semua. Maka apa yang harus kita takutkan untuk menerima pelayanan Tuhan? Tidak harus berhasil kok. Hanya yang diperlukan adalah taat sampai pada akhir. Amin, saudara. Jadi kalau Tuhan
memanggil saudara pada hari ini untuk menjalankan pelayanannya. Janganlah engkau menolak pelayanannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau serahkan diri kami dalam tangan Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami punya sikap yang terus menolak panggilan dari Tuhan. Ampuni kami karena kami selalu merasa diri kami kecil dan kami merasa tidak sanggup untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Sehingga kami menolaknya, kami membuang kesempatan-kesempatan itu. Padahal Tuhan tidak mengukur keberhasilan kami dalam pelayanan, tapi Tuhan mengukur ketaatan kami. Yang Tuhan inginkan dari kami adalah hati yang taat. Maka hari ini ya Tuhan, kami ingin belajar supaya kami juga punya hati yang taat pada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.